Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Karim dengan NIM 24108171100005. Di sini saya akan menjelaskan tugas di PPT saya. Jadi langsung saja masuk. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran tektonik dalam bagaimana perangkat lunak diciptakan. Sebuah transformasi yang memisahkan antara era pengerjaan manual dengan era kolaborasi cerdas. Selama beberapa dekade, menulis kode dianggap sebagai salah satu seni mistis yang hanya bisa dikuasai oleh segelintir orang yang mampu menghafal ribuan baris sintaksis dan logika matematika yang rumit. Namun, kehadiran generatif AI telah meruntuhkan tembok tersebut, mengubah wajah software development dari sekedar aktivitas mengetik instruksi kaku menjadi sebuah dialog kreatif antara imajinasi manusia dan kekuatan komputasi model bahasa besar yang tak terbatas. Penting bagi kita untuk memahami bahwa perubahan ini bukan hanya sekedar pembaruan alat kerja seperti perpindahan dari mesin ketik ke komputer, melainkan sebuah perubahan besar mendasar dalam arsitektur kognitif seorang pengembang. Di masa lalu, kendala terbesar seorang programmer adalah keterbatasan memori manusia dalam mengingat detail teknis yang sangat spesifik. Hari ini, AI hadir untuk mengisi celah tersebut, memungkinkan kita untuk melompat melampaui hambatan sintaksis dan langsung menuju inti dari penyelesaian masalah. Kita tidak lagi sekedar membangun kode. Kita sedang mendesain solusi dengan kecepatan yang sebelumnya dianggap mustahil, di mana ide yang diucapkan dalam bahasa manusia dapat segera termanifestasi menjadi fungsionalitas digital yang nyata. Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini sedang berada pada titik balik yang paling krusial sejak ditemukannya internet. Perubahan dari metode pengembangan perangkat lunak tradisional menuju era generatif AI bukan sekedar pergantian tools kerja, melainkan revolusi total pada cara manusia menerjemahkan logika pikiran ke dalam baris kode komputer. Di masa lalu, kendala terbesar adalah jarak yang lebar antara ide kreatif dan eksekusi teknis yang rumit. Namun sekarang, teknologi Large Language Model atau LLM telah memangkas hambatan tersebut secara signifikan. Fokus utama dalam pengembangan modern kini tidak lagi terpaku pada penguasaan sintaksis yang kaku, melainkan pada kemampuan mendesain solusi dan arsitektur sistem yang lebih cerdas serta efisien. Evolusi ini membawa dampak mendalam pada siklus hidup pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan, mulai dari tahap perencanaan, penulisan, kode, hingga pengujian dan pemeliharaan. Kehadiran AI sebagai mitra berpikir memungkinkan otomatisasi tugas-tugas kognitif yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara manual oleh manusia. Fenomena ini menciptakan standar produktivitas baru di industri, di mana kecepatan rilis produk menjadi jauh lebih singkat tanpa harus mengabaikan kompleksitas fitur. Memahami pergeseran ini adalah kunci utama bagi setiap praktisi teknologi untuk tetap relevan di tengah persaingan global yang semakin mengandalkan kecepatan dan akurasi berbasis kecerdasan buatan. Berikutnya itu analisis era tradisional sebelum generatif AI. Meskipun dianggap lambat oleh standar modern, era tradisional memiliki kelebihan yang sangat kuat dalam pembentukan pemahaman fundamental seorang pengembang. Karena proses pengetikan kode dilakukan secara manual, baris demi baris, seorang programmer memiliki kedekatan emosional dan teknis yang sangat mendalam terhadap setiap logika yang ia buat. Hal ini menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sebuah fungsi bekerja dari dalam, mulai dari manajemen memori hingga alur eksekusi terkecil. Kelebihan lainnya adalah kontrol penuh terhadap keamanan dan integritas kode, karena semua ditulis oleh manusia melalui riset di dokumentasi resmi.
resiko adanya kode asing atau logika yang tidak terduga menjadi sangat minim. Namun di sisi lain, kekurangan utama era tradisional adalah inefisiensi waktu yang sangat tinggi dan beban kognitif yang melelahkan. Seorang developer seringkali terjebak dalam tugas-tugas repetitif, seperti menulis boilerplate code yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah secara kreatif. Proses pencarian solusi pun sangat memakan waktu, karena harus menyaring ribuan informasi di forum publik secara manual. Selain itu, kurva pembelajaran bahasa pemrograman baru di era ini sangat curam, karena tidak ada asisten yang bisa menjelaskan konsep rumit secara instan sesuai konteks. Hal ini sering kali menyebabkan kelelahan mental atau burnout dan memperlambat waktu rilis sebuah produk ke pasar secara signifikan. Berikutnya itu adalah analisis era generative AI sesudahnya. Memasuki era generative AI, kelebihan yang paling menonjol adalah lonjakan produktivitas yang sangat luar biasa, atau sering disebut sebagai efek force multiplier. AI mampu menghasilkan ribuan baris kode dasar, dokumen teknis, hingga skrip pengujian otomatis dalam hitungan detik, hanya melalui instruksi bahasa alami yang sederhana. Kelebihan ini memungkinkan pengembang untuk lebih fokus pada level yang lebih strategis, seperti desain arsitektur sistem dan pengalaman pengguna, daripada terjebak dalam masalah sintaksis. Selain itu, AI bertindak sebagai guru pribadi yang mampu menjelaskan fungsi-fungsi kompleks dan memberikan saran optimasi kode secara real time, yang secara langsung mempercepat proses belajar dan pemecahan masalah di lapangan. Di balik kecanggihannya, AI memiliki kekurangan serius pada aspek akurasi dan ketergantungan. Fenomena halusinasi AI seringkali memberikan solusi kode yang terlihat meyakinkan, namun sebenarnya salah secara logika atau mengandung celah keamanan yang berbahaya. Kekurangan lainnya adalah risiko degradasi kemampuan berpikir kritis. Jika pengembang terlalu mengandalkan AI tanpa memverifikasi hasilnya, mereka akan kehilangan kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri saat AI tidak tersedia. Selain itu, terdapat isu etika dan privasi terkait data latihan AI, serta orisinalitas kode yang menuntut adanya lapisan pengawasan manusia yang sangat ketat untuk memastikan bahwa kode yang dihasilkan benar-benar aman dan legal untuk digunakan. Kemudian untuk analisis perbedaan dari kedua era tersebut adalah yang paling fundamental antara kedua era ini terletak pada transformasi peran seorang pengembang dari yang awalnya seorang pelaksana menjadi seorang dirjen atau orkestrator. Di era tradisional, keberhasilan seorang programmer diukur dari seberapa mahir ia mengetik dan menghafal sintaksis tanpa kesalahan. Namun di era generatif AI, standar keberhasilan tersebut bergeser ke arah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memberikan instruksi yang presisi melalui prompt engineering. Proses kerja yang dulunya linear dan lambat, mulai dari membaca dokumentasi, mencoba kode, dan memperbaiki error, kini berubah menjadi proses iteratif yang cepat, di mana developer memverifikasi dan menyempurnakan draft kode yang sudah disediakan oleh kecerdasan buatan. Selain itu, perbedaan mencolok terlihat pada cara menangani kesalahan atau debugging. Di masa lalu, debugging adalah proses isolasi manual yang sangat menguras tenaga. Namun sekarang, AI dapat secara instan menganalisis tumpukan error dan memberikan penjelasan logis, serta saran perbaikan yang akurat. Perubahan ini juga berdampak pada kolaborasi tim. Di era AI, pembuatan dokumentasi dan penjelasan kode antar anggota tim menjadi jauh lebih mudah karena AI dapat membantu menerjemahkan logika teknis menjadi bahasa bisnis yang mudah dipahami. Secara keseluruhan, pergeseran ini bukan hanya tentang alat, tetapi tentang meningkatkan level abstraksi pemrograman di mana manusia lebih banyak bekerja pada tataran ide dan sistem daripada tataran karakter dan sintaksis. Kesimpulannya adalah transisi dari era tradisional menuju era generatif AI adalah sebuah keniscayaan yang membawa pulang sekaligus tantangan besar bagi dunia industri. Kita tidak bisa menutup mata terhadap efisiensi yang ditawarkan oleh AI,
Namun kita juga tidak boleh melupakan kekuatan fundamental yang diajarkan pada era tradisional. Kunci kesuksesan di masa depan bukan terletak pada pemilihan salah satu era, melainkan pada kemampuan untuk menggabungkan kedisiplinan dan pemahaman mendalam dari metode tradisional dengan kecepatan dan kecerdasan alat bantu AI modern. Seorang pengembang yang tangguh adalah mereka yang mampu memverifikasi hasil kerja mesin dengan logika manusia yang tajam. Pastikan bahwa setiap inovasi tetap berdiri di atas landasan teknis yang kokoh. Dengan menguasai kolaborasi ini, kita akan mampu membangun perangkat lunak yang tidak hanya canggih dan cepat secara teknis, tetapi juga memiliki nilai guna yang tinggi, aman bagi pengguna, dan menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Sekian dari video saya, terima kasih.